hari ini kita tetap akan bahas tematik ya. Tetap bukunya, buku tema 3. Nah, tolong siapkan bukunya. Sudah siap semua? Oke, kita lanjutkan. Sekarang tolong dibuka bukunya halaman 81. Ini yang di bawah. Kita mau mempelajari tentang pembelajaran 4. Ya, bukunya masih sama. Oke. Hujan baru saja berhenti. Nina duduk di teras sambil menikmati udara sejuk setelah hujan. Pandangan Nina tiba-tiba tertuju kepada katak yang sedang meloncat-loncat di dekat kolam teras rumah Nina. Nina teringat akan penjelasan Bu Guru tentang daur hidup katak. Daur hidup adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Ayo amatilah daur hidup katak berikut. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya ini, gambarnya ini kita bisa lihat ada katak dewasa. Nah, katak dewasa ini bertelur, menghasilkan telur. Nah, telur katak itu biasanya bertelurnya di dalam air, di air ya. Terus telur-telur ini jadi telurnya semakin besar terus berubah menjadi berudu. Nah, setelah beberapa hari berudunya itu berubah menjadi tumbuh kakinya, kaki yang belakang dulu, berudu berkaki. Nah, waktu mereka jadi berudu ini, telur-telurnya kataknya yang jadi berudu ini bernafasnya dengan insang ya. Terus setelah tumbuh kaki belakang, tumbuhlah kaki depan. Nah, jadilah katak ini, katak berekor. Ekor sisa berudunya ini belum hilang. Jadi katak berekor, setelah itu siklusnya menuju ke katak dewasa. Jadi katak dewasa bertelur, berubah menjadi berudu, berudu berubah menjadi berudu berkaki, setelah itu menjadi katak berekor, dan kemudian menjadi katak dewasa. Saat katak itu menjadi berudu, mereka bernafas dengan insang. Tetapi saat berubah menjadi katak dewasa, mereka bernafas dengan paru-paru. Dan kulit, ini kulitnya ini yang green-green ini bisa buat bernafas juga. Nah, setelah mengamati gambar, bacalah teks penjelasan daur hidup katak berikut. Katak hidup di air dan di darat. Katak bertelur di air. Telur tersebut menetas menjadi berudu dalam kurung kecebong. Berudu sama kecebong sama ya. Berudu bernafas dengan insang. Berudu lalu berkembang menjadi katak berekor. Setelah itu, ekor katak akan menyusut dan lama-lama menghilang. Katak berekor kemudian tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa hidup di air dan darat. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulit. Nah, sama kan seperti yang penjelasan dari gambarnya. Selanjutnya kita buka bukunya halaman 82. Ini punya misalnya sudah misalnya kerjakan, jadi anak-anak nanti sambil melihat video ditulis ya. Ini penjelasan. Dapatkah kamu menceritakan kembali dari hidup katak? Tuliskan pada kotak yang disediakan dengan kalimatmu sendiri ya. Nah, nomor 1 ini. Katak mengawali siklus hidupnya sebagai telur. Ditulis. Telur katak biasanya berada di air. Yang kedua, telur-telur katak menetas menjadi berudu dalam kurung kecebong. Berudu bernafas menggunakan insang. Nah, yang ketiga, berudu akhirnya perlahan-lahan memiliki kaki belakang. Nih, ada kakinya ya. Kemudian berudu tumbuh menjadi katak berekor. Nih, waktu jadi katak berekor, kaki belakang sudah tambah besar, tambah tumbuh lagi kaki depan. Ekor katak akan menyusut dan lama-lama menghilang. Selanjutnya yang terakhir, katak dewasa hidup di darat dan di air. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulit. Ya, sudah ditulis semua. Kalau belum, videonya dilihat di pause dulu. Oke. Selanjutnya ini biar sama Mister Nanang aja ya, yang 883 PE-nya sama Mister Nanang. Nah. Ini.
Setelah melakukan permainan berlari dan meloncat, Made dan Tony kembali ke kelas. Mereka berganti baju dan kembali belajar. Ibu guru meminta siswa mengumpulkan tugas. Namun Made tampak panik. Ia ternyata lupa membawa buku tugasnya. Made merasa sangat sedih. Tony mencoba menghibur Made. Perhatikan percakapan Made dan Tony berikut. Nih, Made dulu nih yang ngomong nih. Padahal aku sudah mengerjakan tugasku loh, Ton. Mengapa bisa tertinggal, Made? Tadi pagi aku terburu-buru dan lupa membawanya. Memangnya kamu tidak menyiapkan buku-bukumu sejak malam hari, Made? Tidak, Ton. Aku baru menyiapkan buku pelajaran pagi hari sebelum berangkat. Ya sudah, Made. Jangan sedih ya. Sekarang sebaiknya kamu berkata jujur kepada ibu guru. Iya, Ton. Saya akan berterus terang kepada ibu guru. Kamu sebaiknya menyiapkan buku pelajaranmu sejak malam hari, supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Iya, Ton. Terima kasih atas saranmu. Nah, ini loh. Angkanya kalau malam itu harus belajar, buku-buku harus disiapkan biar tidak ketinggalan. Apa saja saran Tony kepada Made? Nah, sarannya tadi apa? Harus menyiapkan buku pelajaran sejak malam hari, supaya bukunya tidak tertinggal, supaya tidak lupa ya. Setuju enggak sih kalian sama saran-saran Tony? Kalau Miss sih setuju aja, setuju banget malah. Soalnya dulu waktu Miss sekolah juga gitu, malam harus belajar, harus disiap-siapkan bukunya. Jadi yang menyiapkan bukan mamanya, bukan Bu Susnya, tapi disiapkan sendiri ya. Terus Tony memberikan saran yang baik kepada Made. Memberikan saran yang baik kepada teman menunjukkan rasa peduli dan sayang kita kepada teman. Ketika memberi saran, kita sebaiknya menggunakan kalimat yang santun agar teman tidak tersinggung. Nah, jadi kalau ngasih tahu teman itu, memberi saran atau ngasih tahu itu enggak boleh ngomongnya sambil kamu tahu kok gini-gini, enggak, ngomongnya yang baik kan. Makanya besok kalau belajar disiapkan sekalian bukunya biar tidak ketinggalan. Jangan pakai marah-marah loh ya kalau ngasih tahu ya. Nah, terus lihat di halaman 85. Ini ada 3 soal. 3. 1. Amati daur hidup kata di samping. Lengkapi keterangan pada gambar daur hidup tersebut. Nah, dari yang tadi ada apa? Kata dewasa, terus apa, terus apa, terus apa, terus apa. Ya. Terus tuliskan 2 orang yang pernah memberikan saran yang baik padamu. Siapa yang pernah memberi saran? Misalnya yang ngasih saran mama, apa papa. Terus yang ngasih saran seumpamanya amannya. Terus dituliskan saran apa yang mereka berikan. Nah, apakah sikap mereka sudah sesuai dengan sila kedua Pancasila? Nah, ini masih Pancasila sila kedua ya ternyata. Nah, terus ditulis jawabannya. Menurutmu, mengapa mereka memberi saran tersebut kepadamu? Kenapa sih orang terdekat kita, orang tua kita tuh memberi saran tuh kenapa? Jadi anak-anak juga harus tahu itu alasannya. Ya, ini dikerjakan di rumah juga. Terus kalau Zoom berikutnya kita bahas. Oke. Nah, kita masuk ke pembelajaran 5. Ayo menulis. Nih, kita baca dulu. Saat musim hujan, ada genangan air di mana-mana. Air yang menggenang dapat menjadi sarang nyamuk. Nyamuk adalah salah satu jenis serangga. Pada beberapa jenis nyamuk, gigitannya dapat menimbulkan penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Tahukah kamu dari hidup nyamuk? Wow, nyamuk ternyata punya dari hidup juga ya. Ayo perhatikan gambar dari hidup nyamuk berikut. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, ini ada gambar nyamuk dewasa, terus bertelur, banyak seperti ini, terus telurnya berubah jadi bentuk nyamuk, terus menjadi pupa. Nah, terus ini lengkapi dari hidup nyamuk berikut dengan kata-kata yang tersedia. Kan sudah buka bukunya, sekarang mari kita kerjakan bersama-sama ya. Daur hidup nyamuk dimulai dari, ini ada pilihannya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Sekarang dituliskan telur. Telur nyamuk berada di air. Telur menetas menjadi apa?
Jentik-jentik. Tulisannya Miss jelek ya. Kalau tidak cukup tulisnya boleh ke atas ke bawah. Jentik-jentik hidup dengan cara apa? Melayang. Nah, jentik-jentik juga mendapatkan makanan di air. Jentik-jentik terus bergerak-gerak di air. Jentik-jentik itu kemudian tumbuh dan berubah menjadi apa? Pupa. Benar. Pupa tidak bergerak. Pupa dapat berpindah karena dorongan gerakan air. Selanjutnya pupa berubah menjadi apa? Ayo. Nyamuk. Nyamuk terbang ke udara. Nyamuk dewasa akan kembali ke air untuk ngapain? Ya, bertelur. Beberapa jenis nyamuk meletakkan telurnya di air kotor. Ada juga yang meletakkannya di air jernih. Nah, jadi anak-anak harus hati-hati. Nyamuk itu bisa bertelur di air kotor dan air jernih. Ya jelas airnya yang menggenang. Jadi kalau di kamar mandi ada air menggenang, terus tidak pernah diganti, bisa jadi sarang nyamuk. Oke, sudah. Sekarang ini halaman 87. Nyamuk adalah salah satu jenis serangga. Selain nyamuk, masih ada banyak jenis serangga di sekitar kita. Ada capung, kupu-kupu, dan juga belalang. Nina gemar sekali membaca buku tentang kupu-kupu. Dari buku tersebut, Nina jadi tahu berbagai jenis kupu-kupu dari seluruh dunia. Kupu-kupu tersebut memiliki sayap yang sangat indah. Berbeda dengan Nina, Deli lebih suka membaca buku tentang tanaman bunga. Meskipun berbeda buku kegemaran, mereka sering membaca buku bersama. Nina senang mendengarkan cerita Deli tentang tanaman bunga yang ia baca. Deli juga senang ketika Nina menunjukkan gambar jenis kupu-kupu yang sangat disukainya. Nina dan Deli saling menghargai kegemaran masing-masing. Sikap saling menghargai membuat mereka tetap rukun. Nah, walaupun kesukaannya beda-beda, tetap harus saling menghargai ya. Berdasarkan cerita tersebut, jawablah soal-soal berikut. Apa perbedaan Nina dan Deli? Apa tadi? Tulisnya, Nina lebih suka membaca buku tentang kupu-kupu. Nah, kalau Deli lebih suka membaca buku tentang tanaman. Ditulis di bukunya. Misalnya ulangi ya. Apa perbedaan Nina dan Deli? Nina lebih suka membaca buku tentang kupu-kupu. Sedangkan Deli lebih suka membaca buku tentang tanaman bunga. Apa yang dilakukan Nina dan Deli untuk menghargai perbedaan tersebut? Apa ya? Mereka sering membaca buku bersama. Terus mereka saling mendengarkan cerita satu sama lain ya. Walaupun bedanya sukanya beda-beda, tapi mereka tetap bersama-sama waktu membaca buku. Terus Nina suka dengerin ceritanya Deli juga sering suka dengerin ceritanya Nina ya. Apa manfaat sikap tersebut? Sikap apa ini? Saling menghargai. Nah, saling menghargai itu membuat mereka tetap rukun. Jadi manfaatnya kalau saling menghargai itu hidupnya saling menghargai membuat hidup kita lebih rukun. Rukun dengan teman, rukun dengan sesama, rukun dengan tetangga ya. Apakah kamu dan temanmu juga memiliki perbedaan? Kalau sama temannya pasti punya lah ya. Perbedaan apa itu? Perbedaannya bisa perbedaan kesukaan, sukanya baca apa bisa beda. Terus perbedaan seumpamanya hobinya beda. Terus makanan sukaannya juga beda ya kan. Coba ceritakan bagaimana caramu menghargai perbedaan yang ada. Gimana ceritanya? Sukanya apa ya? Kalau aku sukanya makan terong. Kalau aku nggak suka terong, aku sukanya chicken gitu boleh ya.
Selanjutnya, ayo berhitung. Nih, nyamuk berkembang biak dengan bertelur. Nyamuk bertelur di genangan air. Sekali bertelur, nyamuk dapat menghasilkan kurang lebih 300 telur. Di suatu kolam ada 4 ekor nyamuk yang bertelur. Berapa kira-kira banyak telur nyamuk di kolam tersebut? Coba kerjakan soal di atas bersama teman sebelahmu. Karena kalian tidak ada teman sebelahnya, kita kerjakan sama Miss ya. Nyamuknya berarti 300, berarti gitu soalnya. Kolamnya ada 4. 4 dikali 300 sama dengan berapa? Boleh mengerjakan seperti cara di atas ini, boleh. Cara panjang juga boleh. Kalau cara panjang kan ada yang 300 ditambah 300 ditambah 300 tambah 300 sama dengan berapa? 1200. Atau pakai cara seperti yang di atas. Oh, kok cara di atas nggak bisa ya? Atau dihitung secara langsung. Jadi 4 kali 300 jadinya 4 dikali 3. 12 salah. Gini, titiknya di sini 1200. Oke, bisa kan? Bisa lah, saya pinter. Kamu sudah berlatih menyelesaikan soal cerita perkalian. Selanjutnya, ayo berlatih membuat soal cerita perkalian. Kalau sudah bisa menyelesaikan, harus bisa membuat loh ya. Buatlah soal dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Tentukan terlebih dahulu bentuk perkalian yang akan kamu buat. Setelah itu, bacalah kembali soal. Periksa kembali apakah soal yang kamu buat dapat dikerjakan. Perhatikan contoh membuat soal berikut. Misalkan akan dibuat soal perkalian dengan perkaliannya 4 kali 200. Di sebuah peternakan terdapat 4 kandang besar. 4 kandang besar anak ayam. Setiap kandang berisi 200 ekor anak ayam. Banyak ya? Berapa jumlah seluruh anak ayam di peternakan tersebut? Penyelesaiannya seperti ini. Jumlah seluruh anak ayam adalah 200 ditambah 200 ditambah 200 tambah 200 sama dengan 4 dikali 200 sama dengan 800. Jadi seluruh anak ayam di peternakan tersebut ada 800 ekor. Bisa? Nah, nanti kalau ada soal suruh buat cerita harus bisa loh ya. Terus ini ada tugas halaman 89 dikerjakan. Ada 4 soal. Amatilah kedua gambar berikut. Menurutmu apa penjelasan dan persamaan dan perbedaan daur hidup kedua hewan pada gambar berikut? Persamaannya apa, perbedaannya apa ya? Tuliskan dari hidup nyamuk dengan kalimat sendiri. Nah, nulisnya seperti ini. Kalau misalnya tadi sudah nulis dari hidup kata, anak-anak tulisnya yang dari hidup nyamuk ini ya. Nanti kan ada penjelasannya. Sudah dikasih penjelasan ini toh. Nah, ini tulisannya beda-beda, jawabannya beda sama temannya, boleh banget ya. Tuliskan cara menghargai teman yang memiliki hobi yang berbeda. Nih temannya kalau hobinya beda, anak-anak harus gimana gitu kan. Buatlah soal cerita perkalian dengan penyelesaian berikut. Setelah itu jawablah soal berikut. Nah, dibuat soal cerita seperti ini tadi. Oke, bisa, pasti bisa. Soal jawabannya beda-beda nanti ya, tidak apa-apa, tidak sama-sama temannya. Oke.